Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karunia dan rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Oke, Jajas, hari ini kita sudah ada adik dari MAN 1 Majene, salah satu siswa juga dan salah satu tahfiz Al-Quran di MAN 1 Majene. Dan langsung saja kepada Adinda, tolong diperkenalkan dirinya kepada para penonton. Silakan. Terima kasih, Kak. Iya. Nama saya Sagina, lulusan dari Pondok Pesantren Dede Lisan Kanang. Ini pertanyaan awal kepada Kina. Ini mengenai, alhamdulillah, Kina ini sudah menjadi salah satu tahfiz di MAN 1 Majene. Jadi saya juga pribadi itu sangat bangga, apalagi saya itu juga, apalagi di bulan Ramadan pasti kita harus mengutamakan pembacaan Al-Quran. Jadi ini juga kepada Kina, bagaimana perasaan Kina ini ketika menjadi salah satu tahfiz? Apa bedanya Jadi kira-kira? seorang penghafal Al-Quran? Iya. Perasaannya pertama kali itu kayak, bagaimana ya? Kayak pertama kali menghafal, kayak, tidak bisa ini, tidak bisa. Iya. Tidak bisa pasti ini sampai 1 juz. Ternyata baru dapat 1 juz, itu kayak kesenangannya dapat 30 juz. Terus? Pokoknya senang sekali dan semakin ditambah hafalan, ditambah, ternyata bikin candu, kayak bikin bosan juga, kadang bikin sedih, tapi tidak bisa dilepas, kayak candu sekali itu. Jadi kesannya itu membuat semangat tapi tidak mempengaruhi hal-hal yang lain ya, kira-kira seperti itu. Kemudian apa ada perbedaan dari yang jadi penghafal sebelum dan sesudahnya? Kayak misalnya belajar atau kegiatan lain, ada pengaruhnya? Ada. Seperti apa kira-kira? Sebelum menjadi penghafal, kan belum tahu banyak tentang Al-Quran begitu. Terus cara menghafal juga belum lebih baik. Tapi semenjak saya menjadi seorang penghafal Al-Quran, saya mengetahui banyak hal seperti sabki, ziyadah, manzil, murojaah, dan ternyata itu semuanya menyenangkan. Dan gara-gara tahfiz, saya juga bisa menghafal dengan cepat, walaupun bukan itu Al-Quran. Oke, saya kira kalau begitu berarti ada pengaruhnya juga ya terhadap kehidupan sehari-hari kalau seperti itu. Artinya lebih ke kesejahteraan, kedamaian, seperti itu ya kira-kira. Iya. Kan saya dekat dengan Al-Quran itu dari dari masuk pondok pesantren. Kayak bagaimana ya? Artinya sudah kayak melekat. Iya. Kalau misalnya 1 hari tidak baca Al-Quran, kayak lain dirasa. Kayak kuanggap teman lah, kayak gitu. Kalau misalnya sedih-sedih juga pasti putar murotal yang suaranya merdu, tapi tambah nangis. Oh, jadinya memang kan emosional ya. Iya, emosional banget. Oke, terus ada lagi menurut Kina ini Al-Quran itu apa? Kan selama ini juga kan banyak orang-orang di luar sana mengatakan bahwa menghafal itu susah, ribet, apalagi 30 juz. Kira-kira anggapan seperti itu benar apa tidak, Kina? Ya, kalau menurut saya benar. Karena memang menghafal itu susah, ribet, terempong, belum pi murajaahnya, belum pi hafalan barunya, belum pi waktu setorannya. Dan memang harus mengatur waktu baik-baik, apalagi kalau misalnya seorang penghafal sekolah juga, belum pelajaran sekolahnya, tugas-tugas dan lain-lain. Jadi harus benar-benar mengatur waktu. Jadi ada konsisten dan istiqomah ya, kira-kira. Iya. Kemudian Kina sendiri kan pasti punya metode sendiri, cara hafal Al-Quran itu sendiri cara. Jadi bagaimana metodenya itu, Kina?
Kalau saya, metode saya dari, kalau misalnya menghafal, pertama saya dengar, baca-baca dulu sampai banyak kali. Sampai banyak kali, satu halaman itu saya baca sampai banyak kali. Terus sudah itu minimal 20 kali lah. Sudah itu dengar murotal, tapi sambil dilihat, jangan dulu ditutup Al-Qurannya. Sambil dilihat, pokoknya itu bacaan Al-Qurannya, makhrajul hurufnya, diperhatikan dulu itunya. Baru setelah kalau lancar diucapkan, baru bisa dihafalkan. Oh, dihafalkan secara keseluruhan ya? Iya. Oke. Kemudian terakhir ini, kesan dan pesan buat para penonton juga, kemudian siswa yang lain, agar termotivasi bisa minimal mereka itu hafal dalam, apalagi kan kita biasa gunakan dalam sholat, ibadah yang lain, kemudian berpahala juga. Kira-kira pesan dan pesan Kina kepada siswa yang lain di luar sana gimana? Silakan Kina. Pesannya semangat ya. Terutama pesannya bagi para penghafal Al-Quran, apalagi yang sekolah, semangat. Semangat, walaupun banyak ujiannya apa segala macam, ya tetap semangat. Jangan pernah gara-gara hal sepele bilang berhenti maka jadi penghafal begitu. Iya, kira-kira bagi penonton, saya rasa menghafal Al-Quran itu mudah, kemudian menyenangkannya, kira-kira begitu Kina. Iya. Apalagi kan pasti ada sendirilah syafaat atau hikmah dari sendiri Al-Quran itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian Jajas. Hari ini kita Kina salah satu penghafal Quran di Madrasah Majene. Kemudian tadi juga Kina ini sudah masuk ujian munakasyah dan alhamdulillah lancar ya. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini juga kita wawancara salah satu hafiz, tadi hafizah, mahasiswa Madrasah Majene juga. Dan langsung saja kepada adik, silakan perkenalkan diri. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Farhan Ramadan Nafis, bisa dipanggil Farhan. Oke. Nah, saya tinggal di Lembang, Majene. Oh iya, dekat ya? Dekat. Oke, terus? Saya alumni dari pesantren Al-Imam Asim Makassar, di Antang, pesantren penghafalan Quran, dan alhamdulillah lulus di sana memiliki hafalan kurang lebih sekitar 9 juz. Alhamdulillah. Kemudian Farhan, kira-kira kan Farhan alumni dari sana pesantren. Jadi ada background memang penghafal Qurannya ya? Sudah. Oke. Terus kenapa Farhan juga alasannya langsung bisa menjadi siswa Madrasah Majene? Nah. Sebenarnya kalau dari saya sendiri mau masuk di Majene itu memang tidak ada niatnya, cuman ya karena mungkin dari dorongan orang tua, apalagi terdorong suasana, dan juga saya tahu karena pas saya mau masuk ada dibilang kelas tahfiz, dan memang dari awal rencananya mau lanjut hafalan di sekolah. Oke. Jadi masuk di kelas tahfiznya juga di mana? Karena ada ketertarikan sendiri ya. Iya. Dan pada akhirnya juga seru juga ya di sini. Iya. Oke. Terus Farhan, kira-kira dalam proses penghafalan itu kan ada metode kayak Kina tadi juga, cara dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Kira-kira Farhan, metodenya gimana itu dalam penghafalan Al-Quran itu? Metode saya gunakan dari sejak pondok pesantren di Makassar. Itu metodenya saya baca satu halaman itu full? Banyak kali. Oke. Cuman sampai 10 kali atau 15 kali, dan kemudian jika sudah mulai terbayang-bayang di kepala saya kalau ayatnya sudah masuk di otak, ya saya mulai hafal satu persatu ayatnya. Kira-kira itu jam ke harinya ada ya? Ada. Kisaran berapa hari? Kisaran kalau satu hari itu bisa hafal satu halaman. Satu halaman? Ya. Oke, terus
Jadi agak mudah ya, kira-kira mudah. tergantung niat juga. Oke, terus ini pasti ada perbedaan. Kayak Kina tadi juga, Kina merasakan banyak sekali perbedaan. Jadi Farhan sendiri itu rasakan apa, kayak gimana sebelum dan sesudah menjadi penghafal Quran? Perbedaannya banyak sekali. Salah satunya? Salah satunya kayak lebih terbawa ke emosional. Terus? Kayak sepi kalau tidak baca Al-Quran atau gimana. Kemudian dari sisi lain kayak pembelajaran atau pengaruh ada? Ada. Nah, apa? Salah satu pengaruh terbesarnya adalah seperti karena kita sudah terbiasa menghafal dan Al-Quran, kita kalau di pelajaran lain kita menghafal itu pelajaran lain seperti menghafal hadis, menghafal kosakata atau apa, itu jadi mudah. Karena sudah memang terbiasa dilatih memori kita untuk menghafal. Oke, jadi nggak hanya kekuat hafalan Al-Quran ya, tapi mempengaruhi segala hal ya? Mempengaruhi segala hal. Oke, bagus juga ternyata. Terus ada lagi Farhan, kayak misalnya jadi lebih percaya diri, kemudian nggak terlalu ke bawah marah, kemudian atau bagaimana Farhan? Mungkin kalau menghafal Quran ya kadang kayak pusing, susah dihafal apa, dan juga kalau di awal-awal itu tidak mudah, jadi ya kadang orang itu pusing terus, sedih. Tidak. Yang penting rata-rata kalau menghafal Al-Quran itu memang sesuai niat. Artinya harus kuatkan niatnya dan istiqomah. Oke, terakhir Farhan, pesan dan kesan buat para penonton Jejes gimana? Untuk Quran sendiri. Pesannya jangan berhenti menghafal Quran, jangan berhenti membaca Quran. Walaupun tidak menghafal, mending yang penting kita membaca karena itu adalah sebuah pahala. Kemudian satu kata untuk Al-Quran, apa menurutmu? Al-Quran itu Masya Allah. Oke, penonton, kira-kira seperti itu karena waktu dan tempat juga kurang memadai. Kemudian saya dari terakhir, jangan patah semangat dalam menghafal Al-Quran. Bagi adik-adik juga semangat terus. Dan bagi Farhan terima kasih, dan Sakinah terima kasih untuk mengisi waktu hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.